Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Epul. Gimana kabarnya Pak Gilang? Alhamdulillah sehat Pak Epul. Baik, menarik sekali ya. Tadi pagi Pak Gilang nge-WhatsApp saya katanya pengen jadi ketemu. Ada yang satu yang diobrolin ya, apa sih kira-kira nih Pak Gilang? Ya sebelumnya saya minta maaf Pak Epul, mungkin mengganggu aktivitas Pak Epul. Ya tadi saya menghubungi Pak Epul via WhatsApp. Ya. Jadi sebetulnya saya itu ada sesuatu yang ingin saya obrolkan dengan Pak Epul berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pendidik. Baik. Kira-kira apa tuh? Enggak. Jadi begini Pak Epul, saya itu kan mendapatkan dipercaya juga di sekolah itu sebagai mendapat tugas tambahan. Saya mengajar, saya itu diberikan kepercayaan untuk menjadi wali kelas. Baik, wali kelas ya di kelas 9. Dan ternyata akhir-akhir ini sebetulnya minggu-minggu ini ya. Saya sering kali mendapatkan ini ya dari rekan-rekan itu komentar. Ada beberapa murid saya di kelas 9, kayak saya itu wali kelas 9 ya. yang tidak masuk. Jadi mereka itu ada 5 orang sebetulnya Ya. dan itu ternyata berulang gitu Pak. Berulang. Oke. Jadi saya sebetulnya sudah pendekatan sebelumnya dengan anak-anak itu, tapi ternyata dalam kenyataannya mereka tetap saja melakukan hal yang sama. Baik. Ya, diperjelas tadi Bapak mendapat tugas sebagai wali kelas, ada kedapatan 5 orang peserta yang jarang masuk. Baik. Nah, tujuan di coaching kali ini Bapak berharap apa nih dia ini? Nah, begini Pak Epul, mungkin dengan saya ngobrol dengan Pak Epul, saya bisa mendapatkan pencerahan atau juga solusi lah. Setelah kita ngobrol kali ini gitu. Karena saya tuh betul-betul udah stuck banget ini, harus seperti apa menghadapi murid-murid saya yang selalu membolos ini gitu Pak Epul. Baik, menarik. Nah, apakah ketidakhadiran anak ini Bapak sudah identifikasi kira-kira sudah diidentifikasi apa alasan atau latar belakang atau motif dari anak ini sehingga mereka melakukan bolos atau tidak masuk kelas ini berulang kali? Ya, betul Pak Epul. Sebetulnya begini ya. Mungkin karena saya itu sebagai wali kelasnya, jadi mereka mah kalau pelajaran saya mah hadir mungkin karena untuk menghargai atau apalah, saya tidak tahu. Tapi ketika dalam pelajaran tertentu yang di luar pelajaran saya, kebetulan saya mengampu bahasa Inggris, itu mereka itu memilih untuk tidak hadir dan saya itu bertanya sebetulnya apa gitu. Selentingan mereka tuh bilang katanya yang pertama karena Pak pembelajarannya membosankan. Ya mungkin apakah itu benar atau tidak kan itu saya juga tidak tahu. Mungkin itu hanya alasan saja atau bisa juga menjadi sebuah kenyataan. Membosankan katanya apa karena hanya tugas saja terus mencatat gitu. Jadi katanya kami itu tidak memiliki motivasi untuk belajar. Boring mungkin lah gitu ya, merasa ya, tidak menarik gitu pembelajarannya. Itu menurut versi mereka ya. Itu. Kalau menurut Bapak, itu kan yang tadi disampaikan itu ada di lingkungan sekolah Pak ya. Ya. Kalau di lingkungan luar sekolah ada tidak yang mempengaruhi mereka mengulang perbuatan mereka? Ya betul Pak Epul, sebetulnya begini ya. Saya tuh agak gimana juga ya, aneh juga karena pemicunya tuh yang pertama itu hanya 2 orang. 2 orang tadi. Hanya 2 orang saja yang mereka itu. Kebetulan semuanya laki-laki, hanya 2 orang saja yang jarang masuk itu. Tapi seiring berjalannya waktu, ini jadi merembet ke 3 orang. 3 orang yang lainnya, dan saya perhatikan ternyata mereka itu memang satu circle lah, satu pertemanan mungkin pengaruh pertemanan itu juga lingkungan bisa berpengaruh terhadap minat belajar mereka. Mungkin temannya asalnya mau berangkat ke sekolah karena mungkin ajakan dari temannya yang lebih asik jadi mereka memilih untuk bolos, mangkir
Baik. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, setelah kita tadi menemukan possibility identifikasi sumber masalah. sumber masalah yang men-trigger mereka melakukan hal yang tadi disebutkan ketidakhadiran itu. Menurut Bapak, apakah ada solusi yang bisa mengikis alasan mereka yang pertama itu pembelajaran membosankan, yang kedua itu lingkungan yang mempengaruhi mereka? Ada solusi yang menurut Bapak ini kayaknya akan bisa dilakukan? Ini yang paling masuk untuk hal ini gitu ya. Yang pertama saya akan melakukan pemanggilan kembali. Untuk mengkonfirmasi terhadap anak-anak tersebut, benar nggak ini laporan dari rekan-rekan teman sejawat saya, itu harus dikonfirmasi dulu. Betul, verifikasi dulu. Terus saya juga mungkin akan mengecek di absensi gitu ya, di absensi benar nggak mereka itu tidak hadir seperti ya. Terus lalu setelah itu saya akan menanyakan kembali alasannya apa. Apakah benar seperti yang tadi dikatakan bahwa memilih untuk bolos atau tidak masuk itu kalau pembelajarannya yang membosankan, perlu dikonfirmasi kembali. Yang kedua yang akan saya lakukan, melakukan home visit atau visitasi ya. Karena saya rasa penting untuk mengkonfirmasi dengan orang tua. Betul. Karena bisa saja mungkin ya Pak Epul, kalau dari rumah itu mereka berangkat gitu kan, bilangnya ke orang tua berangkat, ternyata pas sekolah belok gitu ya, hampir memilih untuk bolos. Iya. Dan yang selanjutnya pasti saya akan melakukan konsultasi dengan guru BK-nya dalam hal ini Ibu Haji Santi dan kesiswaan. Saya akan meminta saran bagaimana cara menghadapi siswa yang sering membolos ini dengan pendekatan konseling mungkin ya, yang lebih supaya lebih bisa masuk ke mereka itu seperti itu. Ya. Oke, kita ulangi. Saya coba rangkum tadi ada beberapa solusi yang yang memungkinkan untuk panggilan dilaksanakan. Pertama itu pemanggilan, yang kedua home visit, yang ketiga konsultasi dengan guru BK. Ada lagi? Sepertinya itu yang baik. Untuk hari yang mungkin dilakukan untuk saat ini mungkin tiga rencana aksi. Nah, kalau poin yang tadi, kalau konsultasi mungkin akan nanti melibatkan guru BK-nya ya, nanti. Ya. Kalau untuk home visit dan pemanggilan, apakah ada unsur atau pihak lain yang mungkin Bapak bisa libatkan demi mensukseskan rencana atau solusi yang Bapak coba pikir? Untuk home visit, karena kan saya itu di daerah ya, Pak Epul, di kampung ya, betul. Jadi kalau anak itu tinggal dalam satu RW pun kadang lokasinya bisa melintasi bukit, menuju lembah gitu. Kadang saya itu tidak tahu lokasinya. Nah, ada kebetulan ada rekan saya, beliau sebetulnya bukan bertugas sebagai guru tapi di tenaga administrasi sekolah. Tapi beliau itu namanya Om Denny, Pak Denny. Ya, beliau itu orang asli dekat sekolah saya, jadi dia itu tahu Medan, tahu rumahnya si A, si B-nya itu tahu. Nah, pasti saya akan meminta bantuan beliau untuk mengantar, Pak Den, ini hari ini misalkan saya mau visit ke rumahnya si A, ayo. Gitu. Baik. Wow, sangat rinci ya rencana aksinya tadi. Nah, menarik Pak, karena lihat home visit, kemudian konsultasi dan pemanggilan. Menurut Bapak, waktu yang tepat Bapak pastikan rencana aksi ini dimulai itu kapan, dan apakah itu membutuhkan waktu berapa hari? Yang paling tepat untuk waktu rencana aksi ini dilakukan minggu depan. Jadi saya tidak akan menunggu lama lagi, karena kan minggu depan kita sudah mulai masuk di tahun pembelajaran yang baru. Jadi saya akan mulai bergerak minggu depan. Siswa saya itu kan yang bermasalah itu ada 5 orang. Sepertinya dalam 1 minggu itu saya akan selesai melakukan home visit dengan rekan saya Pak Denny.
waktu 1 minggu sepertinya Cukup akan ya? cukup untuk Satu hari satu orang mungkin? Ya betul, 1 hari 1 orang Pak. Kalau untuk konsultasi dengan guru BK? Itu bisa di pembelajaran sebelumnya. Oh, bisa di Pas di pembelajaran. sekolah. Oh iya, Ya. betul. Di sekolah, jadi biasanya setelah pembelajaran selesai, lalu saya sore harinya Baik. kunjung. Kalau untuk pemanggilan yang bersangkutan nih yang 5 orang itu, apakah berguru atau satu-satu? Nah, karena ini membutuhkan koordinasi yang mendalam lagi, berarti saya akan melakukannya tidak 5 orang dulu langsung, tapi misalkan hari ini satu besoknya satu lagi dalam waktu 1 minggu itu, 5 hari itu. 5 hari juga sama ya? Ya, misalkan hari ini anaknya panggil, sorenya saya kunjungi rumahnya. Baik, rupanya kalau kita melihat ya Pak, dari tujuan awal Bapak untuk mencari solusi atau memecahkan masalah, kita sudah jalani beberapa rangkaian solusi dan masalah ini rupanya Bapak sudah temukan tadi ada beberapa instrumen yang bisa dipakai, sangat menarik. Namun Bapak, karena coaching kita ini terbatas waktu Pak, tapi saya sangat excited. Saya sangat penasaran bagaimana hasil dari rencana aksi Bapak. Jadi mungkin saya akan ngobrol. Betul. Di minggu selanjutnya Pak, kalau sudah selesai home visit, sudah selesai konsultasi dan pemanggilan anak, saya pengen mendengar lagi cerita Bapak. Pasti Pak Epul. Saya pengen lagi. Saya akan ngobrol lagi, ngajak lagi Pak Epul untuk menyampaikan progresnya gimana ya. Iya, betul. Seperti itu. Iya, betul. Ya gitu mungkin Pak, waktu kita sangat singkat, tapi saya harap waktu yang singkat ini dapat bermakna, dapat mendapatkan apa yang Bapak inginkan. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu selanjutnya Pak. Ya, terima kasih sama-sama. Enggak. Oke, selamat sore Pak Ibu. Selamat sore Pak. Apa kabar nih? Sehat? Sehat alhamdulillah. Namun ya sekarang karena pergantian cuaca Pak, agak bingung dikit lah. Oh iya. Berarti harus betul-betul jaga kesehatan. Harus jaga kesehatan. Itu juga nanti ada sangkut pautnya dengan yang nanti saya mau bicarain. Oh gitu ya. Ya, saya senang sekali nih Pak Epul. Tiba-tiba tadi saya dapat telepon dari Pak Epul. Pak Kiran mau ngobrol nih. Ada apa nih Pak Epul? Mau ngecek ngobrol saya gitu. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya Pak Epul. Iya Pak. Kalau boleh saya tahu nih kira-kira ada apa atau apa yang bisa saya bantu nih Pak Epul? Baik, gini Pak, kan saya dari tahun ajaran 2023-2024 nih, kita kan di sekolah saya pergantian kurikulum tahun sekarang. Kalau yang kemarin masih kurikulum merdeka belajar kalau tidak salah Pak ya. Di 1 tahun itu karena perubahan kurikulum, perubahan paradigma, perubahan kebiasaan, saya menemukan masalah di diri saya. Dimana ketika mempersiapkan pembelajaran Pak, dari tahap persiapan itu instrumen administratif seperti modul ajar atau FPP, kemudian bahan ajar, lembar kerja, instrumen penilaian sampai ke refleksi, itu yang saya rasakan sangat menyita banyak energi Pak. Alhasil pembelajaran itu kadang sisa dari energi yang dihabiskan hampir habis di persiapan gitu. Pengen niatnya itu maksimal di pembelajaran, dibuat instrumen semenarik mungkin. Ketika pas pembelajaran, tenaganya yang tersisa tadi Pak, akhirnya yang saya rasakan dan direfleksikan selama 1 tahun kurang maksimal itu mau baik, Ibu saya bisa menangkap nih perubahan ini ya, kurikulum itu salah satu pemicu yang membuat Pak Epul menjadi sangat sibuk di persiapan gitu sehingga energinya tuh kadang habis di awal-awal persiapan, tapi ternyata pas actionnya itu keburu ngedrop, kecapean gitu ya. Apalagi dengan ini kan Pak, saya ngajar kelas 7 kelas 8. Jadi kan instrumennya juga harus 2 yang berbeda. Beda kalau misalkan satu tingkat gitu kan, kemungkinan kan tidak jauh beda gitu, kemungkinan berbeda gitu. Apalagi ini tingkatnya yang berbeda tentu
maksudnya energinya pun harus Ya, membutuhkan betul. energi yang lebih ya Pak Ipul. Betul. Luar biasa nih Pak Ipul. Nah, setelah saya mendengarkan tadi keluh kesah Pak Ipul di awal, kira-kira tujuan yang ingin dicapai dari Pak Ipul dari pembicaraan kita sore hari ini apa kira-kira? Tujuannya Yang mungkin pas. saya mungkin dapat beberapa mungkin dari arahan Bapak saya bisa mendapat beberapa solusi Ya. atas kejadian atau kondisi saya 1 tahun ke belakang supaya tidak terjadi lagi di tahun yang baru nih, karena kita kan menyambut tahun ajaran yang baru nih Pak. Ya. Semangat baru juga harus ada gitu. Oke. Jadi Pak Ipul ingin mendapatkan sesuatu Iya betul ya, supaya tidak terulang lagi Pak. supaya tidak terulang lagi. Betul Pak. Baik Pak Ipul. Nah, kira-kira nih tadi Pak Ipul berbicara tentang persiapan, kan? Bagaimana ini cara mengajar yang baik dan benar itu dengan persiapan yang baik juga. Nah, yang ditakutkannya tadi Pak Ipul pas mengajarnya itu keburu habis, Udah capek. Udah capek. Nah, sebetulnya saya pengen tahu deh, menarik nih Pak Ipul. Menurut pendapat Pak Ipul, nah kondisi ideal seperti apa sih yang diidamkan oleh Pak Ipul dalam mempersiapkan dalam pelaksanaan pembelajaran itu? Kondisi ideal mungkin kalau dari sisi saya pada saat tahap persiapan itu bisa dibantu atau mungkin dapat tools atau mungkin aplikasi atau terserah. Jadi sehingga di tahap persiapan tidak terlalu banyak energi yang terbuang, saya bisa memaksimalkan di pembelajaran pelaksanaan Pak, karena menurut saya pendidikan itu saat pembelajaran bukan hanya hal administratif. Benar, Itu hanya itu juga penting, tapi itu Ya, penunjang. betul. Tapi yang penting itu pelaksanaan dan juga nanti dievaluasi. Mungkin idealnya itu saya seperti itu. Gitu. Nah, dalam kondisi yang Pak Ipul tadi paparkan, kondisi real saat ini, Pak Ipul, kondisi real saat ini mengenai kondisi ideal itu Pak Ipul sekarang posisinya di mana? Kalau ada skala 1 sampai 10, Pak Ipul yang pasti posisinya ada di skala mana? Mungkin kalau dari 1 tahun ke belakang saya menempatkan diri saya di posisi 4, karena saya rasa kelelahan tadi banyak hal yang harus dikerjakan selain daripada saya, akhirnya pembelajaran juga saya rasa tidak terlalu maksimal. Saya mungkin saya tidak berani di posisi 7, 8, 9, ya udah 4 aja kayaknya ini yang lebih realistis gitu Pak. Jadi posisi real pada saat ini Di 4 Pak. Pak Ipul itu ada di skala 4 ya itu baik Pak Ipul. Nah, untuk ini kan jadi tantangan bagi Pak Ipul tentu saja Betul. untuk melakukan progres yang lebih baik. Pak Ipul pasti dong punya niat atau rencana aksi untuk membuat situasinya menjadi ideal. Kira-kira kalau idealnya cita-cita Pak Ipul di level apa? Di level 1 sampai 10 itu di mana? Tadi kan posisi realnya 4. Kalau realnya nanti pengen di mana cita-citanya? Mungkin saya tidak terlalu jauh ke 10, mungkin ke 7 atau 8. 7 atau 8. Better lah untuk langkah awal gitu. Jadi setiap tahun mungkin progress Iya, betul, progress. ada Yang penting ada progresnya gitu. Iya, ya. betul. Menarik sekali nih. Nah, rencana aksinya seperti apa Pak Ipul untuk mewujudkan tadi perubahan yang ingin Pak Ipul lakukan itu? Karena saya kecapean di tahap persiapan Pak ya. Kayaknya saya mau coba beberapa hal yang baru nih Pak. Ya. Kemarin saya Hal yang baru seperti apa Pak Ipul? Nah, yang kemarin saya buka PM Pak, Ya, ada Bu. fitur asisten guru kalau tidak salah, dan juga ada kalau teman-teman sudah ngasih udah berbicara, katanya kalau untuk perangkat ajar ada yang tersedia di sana juga, Ya, bisa di-ATM-kan. Ya, Itu betul. mungkin saya mau coba. Saya juga lihat beberapa postingan di TikTok, Instagram Pak. Hal administratif itu bisa diakali atau ditanggung atau dibantu pakai AI. Benar. Ya betul. Kalau saya lihat yang mudah mungkin, dan ada teman saya yang sudah ikut pelatihannya namanya AI Gemini kalau tidak Ya. salah.
di Google. Mungkin saya akan coba itu, atau mungkin saya coba mengambil kayak lembar kerja siswa itu dari website yang menyediakan Pak. Kayak kemarin teman saya bilang atau kasih saran, Pak itu pakai yang live worksheet itu untuk bahasa Inggris. Itu ada banyak katanya untuk materi atau ya banyak lah pilihannya gitu. Mungkin saya akan coba itu deh Pak kayaknya. Wah, ini Pak Epul sebenarnya rencana aksinya sudah sangat luar biasa nih. Jadi Pak Epul akan memaksimalkan tadi ya, PMM Pak. PMM, terus juga AI, menggunakan AI, iya. Jaringan worksheet, live worksheet, iya. Live worksheet juga. Iya. Untuk guru bahasa Inggris memang ada di sana. Ada Pak. Terus juga mungkin lebih kepada penggunaan internet ya. Iya betul Pak. Memaksimalkan internet dalam. Iya betul, anak-anak kan udah punya pada gadget Pak. Semoga kalau misalkan kita tidak memanfaatkan juga percuma gitu, kayaknya akan terbuang mubazir gitu ya untuk anak, daripada pakai main game online saja. Mending kita coba arahkan ke sana gitu akan. Nah, ini sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Epul, rencana aksi yang dilakukan oleh Pak Epul, sebetulnya ini sesuai sekali dengan paradigma pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pembelajaran itu yang harus menyesuaikan dengan kodrat zaman. Iya, anak-anak sekarang itu kan mereka lebih senang dengan pembelajaran yang sifatnya digital ya. Iya. Pengintegrasian internet atau teknologi ke dalam pembelajaran. Luar biasa sekali nih rencana aksi yang sudah disiapkan oleh Pak Epul. Nah, saya akan menunggu sekali nih Pak Epul. Kapan kira-kira waktu yang paling tepat untuk dilaksanakan rencana aksi ini? Butuh berapa lama menurut Pak Epul? Mungkin saya tidak langsung semuanya dikerjakan dalam satu waktu Pak. Mungkin kalau untuk sekarang awal pembelajaran atau awal pembelajaran mungkin saya mau coba dulu PMN dulu Pak, ya. Untuk mempersiapkan hal administratif. Ya. Tadi kayak kalau APP sekarang kan belum aja, kemudian KPD, saya akan coba dulu PMN dulu sambil berjalan mungkin untuk di PMN mungkin ya dari minggu depan lah sambil berjalan pembelajaran. Kemudian saya akan coba cari dulu atau cari referensi bagaimana penggunaan AI Gemini ini. Kemudian untuk live worksheet kemarin sempat buka sih. Jadi kayaknya ini mah gampang karena tinggal cari yang mana yang paling cocok, download, tinggal kita simpan. Itu lebih simpel kayaknya. Nah, kalau kira-kira kalau menurut Pak Epul, rekan sejawat atau siapapun yang bisa membantu Pak Epul dalam menjalankan rencana aksi ini siapa? Kalau rekan sejawat mungkin yang satu mata pelajaran Pak, ada Pak Isma yang satu mapel ya. Saya ngajar kelas 78, beliau kelas 9, kayaknya akan lebih cocok dan lebih memungkinkan karena kalau ngajar bukan tidak cocok juga dengan yang lain, tapi kayaknya akan lebih match gitu kalau dengan sama guru bahasa Inggris. Istilahnya itu sama-sama bahasannya. Sama yang sama gitulah, nggak akan beda jauh gitu ya. Aduh, Pak Epul, ini sudah saya dengarkan rencana aksi, tadi identifikasinya juga sudah saya dapat. Nah, berarti Pak Epul tinggal eksekusi saja. Kalau begitu, tinggal eksekusi rencana aksi itu dan pasti akan menarik nih. Nah, saya akan sangat menunggu sekali progresnya. Progres yang Pak Epul lakukan dalam 1 minggu ini berarti ya eksekusinya. Dan mungkin kira-kira bisa ngobrol lagi Pak Epul dengan saya? Pasti Pak, kayaknya deh untuk mungkin 2 minggu ke depan atau 1 minggu ke depan Pak, di weekend kita mungkin bisa bertemu kembali. Mungkin kita coba cari tempat yang enak Pak. Mungkin kalau di sekolah kan agak terlalu resmi ya, mungkin kita cari mungkin di rumah atau di mana Pak ya. Siap Pak Epul, saya akan sangat senang sekali nih mendengarkan curhatan Pak Epul selanjutnya sambil mendapat progres yang nanti Pak Epul mendapatkan. Sukses buat Pak Epul. Semoga Pak. Saya yakin usaha dan rencana aksinya akan berjalan dengan baik. Mungkin karena waktu Pak Epul bukannya tidak ingin ngobrol panjang. Saya rasa untuk pertemuan kita kali ini cukupkan sekian
saja ya. Ya. Sampai ketemu lagi minggu Siap, depan. Pak. Terima kasih Pak Ipul sudah mau ngobrol dengan saya.